Rekod ya. Di-mute dulu aja dulu semua Pak Koeli. Call dulu. Ya, siapa yang mau memulai duluan? Home Pimpa Alayom Gambreng. Gambreng. Kali ini Rini. Loh, aku belum siap. Maida Ya, dulu ya. mari kita ngoceh, mulai ngoceh ya. Tak kayak Ya, kroto kok Maida. Silakan Mak. Monggo. Spotlight Pak. Tuh. semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi, 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 pagi. Pagi. Kayaknya Selamat lebih pagi. yang paling semangat pagi saya deh Bu. Selamat pagi. daripada Loyo. Pagi Ya, hmm. semua. Ya pagi harus semangat ya teman-teman. Kalau ngomongin tentang capek ya tetap capek karena kita tetap manusia. Kecuali Kemute Bu Ida. Kemute, kemut. Kemute. ya sudah sekarang ya. Ya, teman-teman, kadang kita itu berpikir bahwa kalau kita sebagai seorang leader itu nggak boleh capek ya, tetap manusia. Makanya selagi masih makan nasi atau ya yang di barat-barat sana itu seperti Ci Weni begitu makan roti begitu ya, itu namanya masih manusia kan kayak gitu. Jadi capek lelah itu biasa ya teman-teman, itu manusiawi, tetapi yang tidak boleh capek itu adalah hati kita ya, hati kita nggak boleh capek, harus terus semangat ya untuk kita bisa terus mengejar apa yang menjadi impian-impian kita. Nah teman-teman, malam hari ini kita nggak banyak slide, nggak banyak apa PPT ya, tetapi saya hanya meringkas beberapa hal saja tentang mental miskin dan mental kaya ya teman-teman. Ini dasarnya adalah pemahaman saya ya. Jadi seringkali kita itu berpikir mental miskin itu apakah yang dimiliki oleh orang miskin secara finansial begitu ya? Tidak teman-teman ya, ternyata tidak. Tetapi mental miskin bisa didapatkan dari orang-orang yang kaya juga ya. Ternyata itu ya. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki mental miskin? Nah, orang yang mental miskin biasanya dia cenderung sering menyalahkan keadaan. Ketika terjadi sesuatu, dia dengan mudah, oh kamu sih, oh gara-gara si itu sih, oh gara-gara ini dan itu. Ya, nah ini adalah salah satu ciri-ciri mental miskin. Ya, bukan berarti kemudian kita tidak boleh bicara bahwa itu karena itu, tidak boleh teman-teman. Tetapi kalau tidak ada dasarnya, maka itu akan menjadi kebiasaan untuk setiap kita menjadi orang-orang yang selalu kurang bersyukur, terus tidak bisa melihat ya situasi itu terjadi, keadaan itu terjadi karena apa secara positifnya. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu. Kemudian yang kedua, orang yang mental miskin itu biasanya mereka itu tidak memiliki perencanaan ke depan. Mereka ya sudah jalannya mengalir begitu ya. Nah, memang mengalir itu menjadi peribahasa yang menurut saya itu kemudian disalah kaprahkan ya, disalah kaprahkan oleh banyak orang sehingga ini menjadi permisif buat kita yang maaf ya, tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Nah, ini yang bahaya ya, yang sangat-sangat bahaya karena ini akan membuat kita itu ya kan hidup hidup itu kan harus bersyukur, hidup itu mengalir seperti itu. Boleh, boleh teman-teman dan wajib ya. Wajib kita bersyukur, tetapi bersyukur dalam konteks yang seperti apa ya. Sehingga kita seringkali mengabaikan tentang perencanaan. Aku punya perencanaan seperti apa untuk mencapai apa, seperti itu. Nah, itu seringkali kita lupa ya. Untuk mencapai sesuatu impian kita itu perlu perencanaan yang matang. Kalau gabrak gubruk begitu ya, saya yakin, saya percaya itu akan babak belur dan melelahkan kita. Akhirnya kita akan ngomong, wah ini sulit seperti itu ya.
wah ini seperti ini sulit. Nah, karena apa? Karena tanpa ada perencanaan. Ya. Lalu yang berikutnya gaya hidup boros demi gengsi. Nah, ini adalah salah satu mental miskin juga. Teman-teman, kita tidak perlu ya seperti ini ya. Bukan berarti kemudian kok seperti ini, sorry. Bukan berarti kemudian kita pakai misalnya kan nggak boleh boros, nggak boleh gengsi ya apa adanya. Lalu kita misalnya nih contoh kita ke seminar misalnya ya, ke seminar seharusnya itu seminar itu kan resmi ya teman-teman, ada undangan di sebuah tempat yang dihadiri oleh banyak orang dengan muatan atau materi-materi yang disampaikan, yang menyampaikan juga dengan pakaian yang formal. Artinya seharusnya ketika kita datang pun itu memakai pakaian formal, tetapi bukan berarti itu yang harus yang glamor seperti apa, tidak ya, tidak harus bermerek A B C D, itu tidak ya, tetapi kita harus paham bahwa bukan memakai pakaian itu bukan berarti yang harus bermerek untuk pergi ke satu tempat yang di sana kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin secara jabatan, secara keuangan itu lebih tinggi dari kita. Nah, kemudian kita tidak punya uang memaksakan beli baju yang mahal-mahal seperti itu. Udah belinya baju mahal, kemudian dipakainya mungkin kalau yang pakai Syahrini cantik ya, tapi karena yang pakai Odolwati misalnya seperti itu, pakai baju yang rumbe-rumbe seperti itu, nanti dikira boneka mau main kayak boneka apa ondel-ondel itu seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya sebenarnya gaya hidup itu tidak selalu harus sesuatu yang mahal gitu ya, untuk kita bisa memperlihatkan tentang diri kita. Contoh ini tadi ya dalam hal berpakaian. Lalu di dalam hal misalnya kita ini sekarang ini sedang struggle, sedang memperjuangkan kita keluar dari misalnya saat ini kita punya hutang seperti itu ya. Lalu karena gengsi kita ya, gengsi kita dengan member-member kita mungkin saat ini ya, kita lalu mentraktir mereka, kemudian mengeluarkan uang banyak dan seterusnya, itu juga nggak benar juga. Ya, artinya apa? Artinya kita ini tidak mengukur, ya, tidak ada mengukur gitu ya dengan kemampuan kita. Nah, ini adalah gaya hidup. Lalu hal-hal yang tidak perlu, misalnya, oh ya, saya belum perlu untuk menonton konser yang dengan harga tiketnya sekian juta, begitu ya. Sementara saya masih bisa nonton loh di YouTube begitu yang gratis seperti itu ya. Ya ibaratnya seperti itu. Maka ketika kita memaksakan seperti itu demi ini memberku ngajakin ke sana, gengsi dong kalau aku sebagai sponsor leader saya nggak bisa pergi ke sana dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian akan membuat kita bukannya semakin kaya, semakin miskin begitu ya. Nah, teman-teman seringkali kadang saya mendengar begini, loh Chairman kan mengajarkan kita jangan hidup kalau kita sudah saat ini miskin begitu, jangan kita hanya udah kita berjuang untuk ngepas ke uang kita untuk kehidupan sehari-hari kita gitu. Terus kalau saya memaksakan, maka yang terjadi saya akan kedodoran begitu ya. Nah, teman-teman, itu bukan seperti itu juga. Maksud dari Chairman adalah kita saat ini dengan kondisi yang sulit, maka yang terjadi bukan kita mengirit-irit kemudian kita menjadi boros, tidak. Tetapi kita memperhitungkan, oke, kebutuhanku nih sekian nih. 1 juta misalnya, 10 juta misalnya. Maka ketika kita hanya mengandalkan pekerjaan yang menghasilkan uang saat ini saja, maka 10 juta itu tidak mungkin terpenuhi. Ya, artinya Anda misalnya sekarang ini gajinya hanya 3 juta, berarti masih kurang 7 juta. Lalu Anda sudah, kita bersyukur, kita gaya hidupnya jangan boros, jangan demi gengsi, lalu makan, cukuplah kita harus bersyukur, cukup makan nasi sama tempe tiap hari selesai.
Nah, bukan seperti itu. Tetapi maksud chairman adalah, ayo, kamu sebenarnya kebutuhanmu tuh 10 juta nih. Kamu baru sampai 3 juta. Jangan diam, ayo bergerak, berjuang untuk menuju ke 10 jutamu. Seperti itu. Ya, jadi seringkali kita kemudian keluar, menghindari resiko dan takut keluar dari zona nyaman kita. Lalu kita menutupi segala sesuatu itu dengan kalimat-kalimat yang permisif, misalnya ini chairman kan ngomong seperti itu atau yang lainnya seperti itu ya, atau ada kalimat yang kan kita hidup itu cukup dengan kita bersyukur dengan segala keadaan kita dan seterusnya. Tidak, bukan seperti itu. Saya yakin, saya percaya ya, Allah Tuhan yang maha besar, maha kaya raya, punya kekayaan itu kan untuk kita semuanya, ya. Nah, tinggal kita mau ambil apa enggak, itu aja sih kalau menurut saya ya. Nah, ini teman-teman, orang-orang yang selalu menghindari resiko, kemudian dia takut keluar dari zona nyamannya, dia ini tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang punya mental kaya. Mental di mana dia mampu menjadikan dirinya punya gambaran atau cara berpikir orang-orang yang benar-benar dia mampu keluar dari setiap permasalahannya. Ya, karena dia takut dengan resikonya. Aduh Bu Ida, nanti kalau aku nggak nyampe gimana begitu ya. Misalnya, yuk saya ngasih tahu, yuk siapa yang mau berjuang untuk mencoba running, misalnya seperti itu. Nah, running kalau di tempat saya ya, running itu bisa apa itu namanya, bisa sampai, bisa juga enggak kan? Yang namanya kita berlari menuju tujuan ya. Sekali kita berlari tanpa kita berlatih itu artinya kita memaksa sekali. Makanya prinsip saya adalah running itu setiap hari. Dan ada event-event atau momen-momen khusus di mana kita bersama-sama berlarinya. Nah, ketika bersama-sama berlarinya pun kita tidak boleh memaksakan kalau misalnya itu sampai masih banyak sekali untuk SM nih, masih kurang 1 juta nih. Nah, kemudian waktunya tinggal besok nih. Kita sudah berjuang seperti apa ya, tapi nggak nyampe, lalu kita seperti apa, nutup-nutup sampai yang seperti apa, itu pun keliru. Tetapi ketika kita tidak menjawab, oke, aku akan berusaha untuk running, maka sebenarnya Anda tidak berani mengambil resiko dan takut keluar dari zona nyaman Anda. Artinya terus gimana Bu Ida? Ini ambigu banget gitu ya. Artinya bahwa kita itu terima dulu tantangan itu. Oke, aku akan berjuang. Tetapi ingat, kalau saya sampai gagal, bukan berarti saya tidak berjuang. Nah, ini ya. Kalau saya gagal, bukan berarti saya tidak berjuang, tetapi berjuang sampai titik waktu penghabisan. Selesai. Masalah tidak tercapai, masih ada apa itu namanya, waktu berikutnya, circle-circle berikutnya. Nah, itu kita coba terus. Oke, kemarin aku cuma sampai pairing 3 kali nih. Padahal SSM itu 5 kali minimal, ya kan? Paling enggak itu 4-5 kali. Waduh, ini gimana nih? Miss-nya di mana? Salahnya di mana? Lalu kita akan memperjuangkannya. Max circle berjuang. Nah, tapi ketika kita hanya menunggu peluit dari sponsor ya, kemudian sudah di-print aja, tidak berani mencoba, tidak menambah speed, tidak menambah kecepatan kita, tidak menambah apa ya, kerja keras kita, maka Anda tidak akan pernah mencapai yang namanya SSM. Ya. Atau mungkin Anda sudah SSM sekarang, ya kan? Lalu besok, circle besok, PV sudah nggak akan jalan lagi. Kenapa? Karena Anda speednya terus diturunin, udah sampai SSM selesai. Ya, akhirnya apa? Akhirnya pairingnya lagi mungkin sebulan 2 bulan lagi. Karena Anda sudah puas dengan capaian saat itu. Nah, ini yang keliru. Dan yang berikutnya adalah ketergantungan pada bantuan. Nah, ini yang membahayakan di Atomi kalau saya lihat. Ketergantungan pada bantuan. Wida, itu Atomi itu kan binary system, sukses bersama. Ketika sponsor prit, saya mau naik nih jadi imperial. Maka sponsor perlu 2 Crown Master di kiri, 2 Crown Master di kanan. Perlu
2 Royal Master, Crown Master itu 2 Royal Master. Nah, dan seterusnya, berarti harusnya banyak sekali Bu Ida. Maka seharusnya sponsor itu ngasih bantuan ke kita untuk kita jadi. Nah, ini mental miskin banget teman-teman ya. Mental miskin banget. Ya. Lalu ketika nggak ada yang naik jadi Imperial, nggak ada yang naik Royal Master, nggak ada yang naik Diamond Master, begitu Anda nggak bisa sukses. Jangan punya mental seperti ini. Ya. Ketika Anda bergantung pada bantuan sponsor, maka yang terjadi apa? Anda hanya bisa sukses ketika sponsor meniup peluit. Ketika sponsor membukakan mesin uang Anda. Tapi ketika mesin uang itu dikunci lagi oleh sponsor, Anda tidak punya kuncinya, maka mesin uang itu akan berhenti. Dan itu sangat membahayakan sekali. Dan saya sangat prihatin dengan orang-orang yang seperti ini. Seharusnya tidak seperti itu. Ya, kita tidak perlu bergantung sama sponsor. Sponsor mengadakan challenge atau enggak, sponsor tiup peluit untuk berlari bersama atau enggak, Anda seharusnya kalau kita semuanya punya mental kayak, kalau kita semuanya punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab, maka kita akan berlari terus setiap hari bersama dengan member-member kita. Ya, jangan bergantung sama sponsor. Ya. Lalu kemudian merasa kurang dan tidak puas. Nah, ini plus minus ya. Ada yang ngomong, "Loh, Bu Ida, katanya suruh membuat impian besar. Lalu kenapa di sini mental miskin, merasa kurang dan tidak puas? Apakah kemudian ketika saya bermimpi menjadi seorang imperial, itu Anda pikir saya ini merasa kurang puas atau tidak puas? Merasa kurang dan tidak puas. Nah, ini hati-hati juga dalam hal menarik garis bawah di sini. Merasa kurang dan tidak puas dalam konteks yang seperti apa, dalam hal apa. Contoh ya, diatomi ya. Oke, saat ini Bu Ida baru bisa membuat challenge. Nanti kalau Anda mencapai SM, Bu Ida kasih 1 evening care for set, misalnya seperti itu. Masa cuma kasih support seperti itu dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus digarisbawahi di atomi. Anda artinya merasa kurang dan selalu tidak puas dengan yang namanya support dari sponsor. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Lalu ini menjadi kemudian bukan sebagai permisifnya kita untuk, nah, kalau kayak gitu ya ngapain aku punya impian imperial, berarti aku merasa kurang dan tidak puas, bukan seperti itu ya. Itu impian harus setinggi langit. Tetapi proses Anda mencapai impian itulah Anda harus melihat ini. Nilai-nilai ini ada nggak di Anda? Kalau Anda masih ada banyak nilai-nilai seperti ini yang ada di sini, ya, maka hati-hati, Anda pasti kesulitan untuk mencapai impian Anda. Nah, lalu bagaimana sebaiknya untuk mencapai impian Anda? Sorry, halo. Ya, nah, yang menjadi fokus kita seharusnya kita menjadi orang-orang yang selalu optimis dan fokus pada solusi. Ya, Anda harus optimis. Ketika, ayo Rin, kamu coba, kamu DM ya Rin. Anda tidak lagi ragu-ragu lagi. Oke, aku coba. Nah, dengan catatan, aku coba, ya, artinya masalah nanti sampai atau enggak itu urusannya nanti. Yang penting coba dulu. Untuk apa? Untuk aku bisa mengukur. Ya. Lalu ketika aku mengukur ternyata capaianku hanya setengah jalan, maka kita harus fokus mencari solusi. Ya. Jadi kita optimis dulu, lalu kita fokus. Ketika ada miss di sini, ada kekeliruan, ada kegagalan di situ, itu berarti kita harus fokus
bukan pada masalahnya, tetapi mencari solusinya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus terus belajar. Terus belajar untuk apa? Bertumbuh. Kadang orang begini ya, orang berpikir bahwa belajar itu seharusnya yang melakukan itu anak-anak kita, bukan kita. Lalu pertumbuhan itu kan tergantung pada apa? Pada perusahaan atau pada leader kita. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu. Enggak, teman-teman. Seorang yang punya mental kaya, seseorang yang dia akan sukses adalah orang yang punya mental kaya dan dia optimis. Selalu memiliki keoptimisan di dalam hidupnya. Oke Tuhan, sekarang mungkin aku masih di sini. Tapi aku optimis. Besok dalam jangka waktu setengah tahun, aku akan memperjuangkan ini dan aku optimis aku bisa mencapai capaian. Nah, nanti ketika pada jangka waktu 6 bulan misalnya seperti patokan saya setengah tahun nih. Setengah tahun saya harus sampai SM. Ternyata di setengah tahun ini saya kok gagal nih, nggak sampai SM. Lalu apa yang seharusnya kita pikirkan? Aduh, ternyata susah, udahlah males atau seperti itu. Oh, bukan ya. Anda kalau seperti itu mental miskin. Anda tidak berani mengambil resiko. Anda tidak berani untuk menerima kenyataan. Nah, seorang yang mau sukses ketika terjadi di setengah tahun ini ternyata gagal, seharusnya apa yang dipikirkan? Waduh, ini mana nih? Nah, apa nih yang salah? Di bagian mana nih yang keliru? Maka Anda berjuang untuk mencari solusi. Oh, kemarin mungkin aku salahnya di sini. Maka coba di circle berikutnya, aku akan mencoba lagi tanpa menggunakan cara yang ini. Seperti itu, teman-teman. Ya. Belajar terus dari masalah-masalah itu. Lalu Anda berjuang, ada pertumbuhan di dalam jaringan kita. Baik jaringan pertumbuhan secara poin, baik pertumbuhan secara manusianya. Kuantiti dari member kita itu harus terus ada. Ya. Kemudian terus belajar ini pun harus nampak dari member-member yang mengikuti setiap Zoom. Member-member yang setiap ada pertemuan, meeting, atau seminar itu harus bertambah. Jangan hanya Anda terus yang datang, tetapi berjuanglah untuk setiap ada momen itu Anda menambah-nambahkan orang-orang yang ngikutin Anda. Ya. Nah, lalu kemudian bertanggung jawab dan proaktif. Bertanggung jawab di sini apa maksudnya? Ya, teman-teman, dari hal yang kecil ya, dari hal yang kecil. Ketika Anda mau sukses di Atomi, ya, Anda kemudian membawa satu orang saja, Anda sudah menjadi seorang leader sesungguhnya. Kenapa? Karena ada yang mengikuti Anda, ada followernya. Leader itu kan yang mendaftar pertama kali sebelum followernya. Ya, leader itu seharusnya dia berjalan lebih dulu di depan. Ya, leader itu seharusnya bertanggung jawab kepada orang yang diajaknya. Ini yang seringkali kemudian kita salah di dalam penempatan member pun kita salah. Karena apa? Karena kita sendiri belum tahu bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab. Tapi yang dipikirkan hanya fokus pada uang. Padahal untuk memiliki mental seorang leader, Anda fokusnya bukan hanya pada uang, tetapi pada nilai. Ya, nilainya apa? Ketika Anda membawa seorang member, ya, kemudian member ini yang dari nol peruntung, dari nol, ya, dia nggak tahu apa-apa. Apakah Anda bertanggung jawab dalam hal mengedukasinya menjadi member yang punya kualifikasi menggunakan dalam hal penggunaan produk, kemudian pemahaman produk, pemahaman sistem, dan seterusnya. Anda punya tanggung jawab itu apa enggak? Ketika Anda, Yarin, aku kemarin udah memberin si Dewi, tolong Yarin, kamu yang urusin. Nah, itu bukan leader, teman-teman.
Ya, Anda artinya apa? Artinya Anda tidak bertanggung jawab. Anda juga tidak proaktif, ya. Anda tidak mengajak secara langsung, misalnya. Saya yakin, saya percaya, teman-teman yang ada di sini semuanya, ya, berani sharing. Ini nanti ada 4 darah nih, Zoom tentang ini, gitu ya. Pasti yang sharing ke situ hari ini, malam ini ada di Zoom ini. Nggak mungkin orang yang dia tidak hadir, dia akan dengan mudah copy paste, dikirim ke grup-grupnya, itu nggak mungkin. Makanya seorang yang punya mental kaya, seorang yang dia akan menjadi leader yang hebat, dia pasti proaktif. Tidak hanya cuman ngoceh tok, ya. Ikut Zoom ya, tapi dianya sendiri nonton sinetron. Open cam ya, dianya sendiri ditutup kameranya. Nah, ini kan pembohongan publik ya, teman-teman. Kalau saya bilang ini pembohongan publik. Nah, jadi artinya apa? Ketika Anda seperti itu, saya yakin, saya percaya, Anda akan kesulitan menjadi seorang leader. Tapi leader harus mulai dari diri sendiri. Ya. Lalu yang berikutnya adalah melihat kegagalan sebagai pembelajaran. Tadi sudah ya. Nah, berani mengambil resiko yang terukur. Nah, ya, bukan gubrak-gubruk, tapi Anda sudah berani ketika aku akan berjuang mencapai SM di circle kedua 16 sampai akhir bulan. Nah, kalau Anda sudah seperti itu, maka seharusnya Anda sudah berani mengambil resiko ini yang dengan catatan mengukur diri. Aku sanggup nggak dengan seperti ini? Nah, ketika ada nilai-nilai atau sesuatu yang menurut Anda, aduh, ini berat banget ya, bagaimana nih? Nah, Anda segeralah konsultasi dengan sponsornya. Aduh, yang sebelah sini kayaknya berat loh. Gimana ya, Bu Ida, solusinya ya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, artinya apa? Anda sudah mengukur, sudah bisa mengukur. Kekuatan saya ada di mana, kelemahan saya ada di mana, dan itu adalah resiko-resiko yang akan kita dapetin ketika perjalanan kita mencapai SM nanti. Nah, artinya Anda harus berani, ya, berani. Aku mau SM, berarti kalau SM itu 2,5 juta, sementara sekarang ini aku baru rata-rata di 1,5 juta, maka, nah, sudah ngukur ya, sudah ngukur. Rata-ratanya 1,5. Maka ada resikonya. Resikonya adalah Anda harus berjuang 1 juta, 1 juta. Kiri kanan, artinya Anda harus, kalau kemarin aku jalan santai, besok ketika running seperti itu, Anda harus berlari lebih kencang daripada yang kemarin. Nah, inilah yang saya katakan berani mengambil resiko, tetapi resikonya itu yang terukur. Anda tahu ini, ya. Kalau Anda tidak lari lebih kencang, maka resikonya gagal. Kan kayak gitu. Tapi Anda sudah paham di sini. Lalu kemudian menetapkan prioritas, ya. Nah, ini seringkali yang sulit, teman-teman. Ya. Ketika kita tidak bisa menetapkan prioritas, maka yang terjadi apa? Yang terjadi impian tinggal impian. Lagunya siapa itu ya? Bulan madu ke angkasa, ke langit biru ya. Nah, itu hanya impian saja, teman-teman. Kenapa? Ketika kita memiliki tujuan, kita akan memperjuangkan tujuan kita, maka yang paling sulit dalam hidup kita adalah membuat sebuah prioritas. Aku prioritasnya di mana? Ya. Kadang-kala aduh ini repot ternyata ini itu ya. Nah, kemudian menjadi permisif, ya sudahlah nantilah mengalir aja lah, nggak sampai toh nggak apa-apa kata Bu Ida, ya seperti itu. Nah, teman-teman prioritaskan. Apapun yang terjadi dalam 15 hari ini, selama hayat masih di kandung badan, aku akan berjuang. Prioritasku adalah Atomi di dalam 15 hari ini. Karena di situ tujuanku ada di situ. Nah, ini yang penting teman-teman. Kita harus pastikan di sini.
Prioritasmu apa? Kalau memang kamu mau SM, ya prioritaskan dulu atomimu. Kan gitu. Ya. Kemudian fokus pada nilai, bukan uang. Nah, ini yang seringkali menjadi topik, ya, topik yang kemudian membuat seseorang kemudian berantem dan seterusnya, ya teman-teman. Seringkali kita hanya fokus bahwa di atomi itu kalau saya SM saya dapatkan uang segini, lalu kemudian dia tabrak hajar begitu ya. Dalam artian dengan segala cara dia membuat orang untuk setengah terpaksa atau sangat terpaksa berbelanja. Nah, kenapa? Karena ambisi satu orang. Tetapi ketika kita fokusnya adalah pada nilai, value-nya adalah membuat member kita itu sukses, maka seharusnya dia tidak berpikir semata tentang apa yang dia dapetin. Nah, ini yang seharusnya nilai ini ada di atomi ini yang harus dikerjakan, teman-teman. Chairman kita kan mengajarkan apa sih? Mengajarkan untuk kita membawa sukses member-member kita, gitu ya. Nah, ini juga kita harus berpikir, jangan memikirkan dirimu sendiri, tetapi berpikirlah tentang ini memberku saat ini nih udah ngap-ngap, udah mau mati nih, gimana caranya nih supaya dia punya napas lagi, punya semangat lagi, ya. Jadi bukan pada Koweli besok SM ya, padahal dia sendiri lagi ngap. Tidak dikasih tahu caranya SM gimana. Tidak ada pendampingan, tidak ada apapun edukasi yang cukup untuk dia berjuang menuju ke SM itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Koweli bukannya tambah seger buger, tambah kolep. Ya, seperti itu, ya. Nah, ini juga tidak boleh, teman-teman. Artinya apa? Artinya kita harus mengambil keputusan kita pada satu hal, pada tujuan kita itu fokusnya bukan karena kita, tetapi karena tujuan ini akan diperuntukkan untuk siapa. Itu. Jadi teman-teman hati-hati di sini, ya. Optimis itu bukan artinya ambisi, ya. Optimis bukan artinya ambisi. Kita tetap harus punya optimisme. Keyakinan kita penuh kepada capaian kita akan tercapai. Tetapi bukan artinya ambisi, bukan karena saya mau uang itu, saya mau capaian itu, bukan. Tetapi karena saya optimis sampai ke sana, karena dengan cara seperti ini saya bisa membawa member partner kita sampai pada tujuannya. Tujuannya bukan tujuanku, seperti itu. Ya, jadi teman-teman, penetapan atau mengambil nilai-nilai di sini itu ya, kalau saya sampaikan, menurut saya ya teman-teman, kita harus bijaksana mengambil, ya. Jangan seringkali kita seperti berlindung di balik peribahasa atau quote dari orang-orang yang sukses dan seterusnya, itu berlindung demi apa? Demi diri kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Kita tidak mau mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita ambil, ya, keputusan apa yang kita ambil. Kemudian kita juga males untuk belajar, untuk bertumbuh. Kita juga tidak berani mengambil resiko, ya, tidak berani mengambil resiko. Nah, teman-teman, yang paling penting di dalam atomi menurut saya ya, teman-teman, kita harus kembangkan mental kayak ini. Anda harus optimis, fokus. Ketika terjadi sesuatu, bukan sesuatunya itu yang dibesarkan, tetapi bagaimana Anda keluar dari sesuatu yang sulit ini dengan solusi-solusi. Fokus pada solusi. Lalu Anda harus terus belajar, kita harus terus belajar dan terus berjuang untuk bertumbuh. Baik pertumbuhan secara kita, pemahaman tentang
banyak hal tentang atomi, kemudian pertumbuhan member, pertumbuhan poin, ya, itu juga penting. Kita harus terus bertumbuh di sini, ya. Jangan poin itu malah bleret, kita diem aja seperti itu. Lalu bertanggung jawab pada setiap orang-orang yang kita bawa, terutama, ya. Bertanggung jawab pada setiap edukasi yang kita berikan. Lalu proaktif. Sebelum kita mengajak, maka seharusnya kita duluan yang melakukan. Dan keteladanan inilah yang kemudian akan diikuti oleh member-member kita. Nah, yang berikutnya adalah kita jangan melihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang kemudian menyurutkan langkah kita. Tetapi kegagalan itu sebagai satu pembelajaran di mana kita tidak boleh mengulang kesalahan yang kemarin. Kita mencari dari tadi, kita fokus pada solusi, kita mencari solusi, bersama dengan sponsor, bersama dengan tim, kita evaluasi bersama, kita kemudian bisa melihat bahwa ini adalah pembelajaran yang baik. Udah nggak apa-apa ya, ini salah satu kalau ada kerikil atau batu atau kita kesandung yang seperti apa, ini sebagai pembelajaran kita. Next, tidak boleh sampai terjadi lagi. Nah, kemudian berikutnya, keberanian kita mengambil resiko, tetapi resiko yang terukur. Artinya, kita selalu membuat evaluasi-evaluasi dalam setiap pekerjaan kita. Ya, ada evaluasi-evaluasi yang harus kita sampaikan, ya, sehingga ketika kita, oke, aku akan memperjuangkan itu, Anda tahu resiko apa yang akan terjadi dan Anda harus sudah mempersiapkan. Kalau terjadi seperti ini, Anda harus seperti apa. Lalu kemudian menetapkan prioritas. Ketika kita sudah bilang, oke, aku akan berjuang mencapai SM. Oke, aku akan membawamu, berjuang bersamamu untuk kamu mencapai impianmu. Maka prioritas kita adalah pada orang-orang yang akan kita bantu. Bukan berarti kemudian kita itu tidak apa itu namanya tidak peduli dengan yang lain, tidak. Tetapi ketika 15 hari itu kita harus benar-benar fokus memprioritaskan waktu kita, pikiran kita full di atomi kita bersama dengan member seperti itu. Lalu fokus bukan pada uang, tetapi fokuslah pada nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang Anda berikan kepada member partner Anda yang Anda ajak berjuang bersama. Lalu kemudian fokus Anda juga tidak pada aku harus mencapai itu, tetapi justru memberku harus mencapai tujuannya. Itu yang seharusnya. Jadi kita harus benar-benar memahami ya bahwa hal-hal yang seperti ini bukan menjadi sebuah permisif kemudian atau menjadi wah ini sulit sekali, aku nggak bisa, tidak. Tetapi bagaimana kita percaya ya, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, kita belajar satu persatu ya, kita belajar itu kita akan bersama-sama mencapai impian-impian kita. Dan kita tidak lagi menjadi seorang yang mental memble ya, mental kerupuk begitu ya, disorin air sedikit atau kena angin sedikit udah melempem, itu bukan, tetapi kita punya mental yang kuat, yaitu mental seorang kaya yang dimana dia mampu membawa timnya, member-membernya sukses satu persatu. Dan kesuksesan itu bukan diukur dari hanya mastership, tidak ya, tetapi prosesnya. Ya, ketika terjadi benturan, bagaimana leader kita ini, member kita ini bisa menyelesaikannya. Itu pendampingan kita itu penting di situ ya. Saya sedikit cerita ya. Kemarin waktu saya membawa Selo ya untuk berjuang bersama menjadi DM begitu ya, itu masalah itu banyak teman-teman ya, tetapi bagaimana saya berjuang meyakinkan Selo, oke, seperti ini Nang, coba seperti ini, oke Tante, oh ya oke. Nah, dia kerjakan terus ya, dia konsultasi terus setiap hari ya, Tante kalau begini bagaimana? Tante kalau seperti ini bagaimana? Dan akhirnya bisa sampai pada tujuan ya. Sekalipun DM-nya itu tanggal 3, teman-teman. Karena ya bersyukur karena waktu itu Sabtu Minggu ya, tertolong di situ ya, Jumat Sabtu Minggu. Nah, itu luar biasa sekali, teman-teman. Jadi bukan karena
kepandaian saya tidak, tetapi bagaimana kita meyakini lalu kita berjuang bersama. Ini yang penting. Nilai inilah ya. Belum sempurna, belum ya, belum sempurna. Masih jauh dari sempurna. Tetapi setidaknya dia punya pengalaman bagaimana membawa member-membernya, timnya itu bisa sukses bareng-bareng ya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin Ika mau menambahkan atau Rini? Terima kasih. Terima kasih Bu Ida Ratri untuk materinya ya, sharingnya yang luar biasa. Mental miskin dan mental kaya. Jadi semua itu pilihan sih teman-teman mau milih yang mana ya, mau mempunyai mental yang kerupuk katanya mental miskin atau menjadi mental kaya. Bagaimana disambungkan dengan atomi kita, bagaimana dengan bisnis kita, bahwa misalnya kalau kita selalu menyalahkan keadaan, Anda boros dan demi gengsi, kurang perencanaan, menghindari resiko dan takut keluar dari zona nyaman, ketergantungan pada bantuan dan merasa kurang, berarti Anda adalah tipe-tipe orang yang masih mempunyai mental seorang yang miskin. Tetapi itu nggak melulu istilahnya, oh aku udah mental miskin ya udah jadilah mental miskin terus aja gitu ya, nggak bisa seperti itu gitu ya. Wah itu bisa Anda rubah kalau Anda tahu bagaimana Anda bisa menjalankan atom ini menjadi seorang yang mentalnya kaya, di mana Anda harus selalu optimis, fokus pada solusi, terus belajar dan bertumbuh, bertanggung jawab dan proaktif, melihat kegagalan sebagai pembelajaran, berani mengambil resiko yang terukur, menetapkan prioritas dan fokus pada nilai bukan uang. Jadi kalau dilihat tuh bukan Anda terus zona nyaman Anda bahwa ya udahlah aku ya cukupnya begini-begini aja, bisanya begini-begini aja kok Bu Ida, aku nggak mampu semua istilahnya nunggu sponsor aja, nanti kalau ada support PV, support apa, Anda selalu berada di zona Anda itu ya berarti Anda akan selalu berada di situ. Tetapi kalau Anda ingin mencapai Imperial Master, bahkan Imperial Master pun banyak hal yang istilahnya mental kaya ini yang harus tetap dijalankan mulai dari Anda memulai atomi sampai Anda menjadi seorang Imperial Master. Mungkin Cika mau menambahkan dulu, mau sharing dulu, silakan Bu Maria Francisca. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih, layar saya besar sekali karena pakai tablet. Terima kasih Ida sudah menyampaikannya dengan lengkap ya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Ida udah include semua ya. Tadi pagi saya mendengar suatu quotes yang juga sangat menarik ya, singkat tapi itu adalah penting sekali buat kita semua. Iya, ini bisa tolong putarkan videonya. Bisa Rin? Bentar. Sisi ngobrol dulu, saya buka dulu. Oke. Nah teman-teman, jadi banyak sekali yang kata Ida ya, kalau kita gagal, kita bisa lihat orang itu mental miskin atau mental kaya dari dia menghadapi suatu kegagalan. Ya, apakah dia merasa harus koreksi diri, belajar, mencari tahu salahnya di mana, dan itu yang akan dia selesaikan, ya karena namanya berproses. Atau langsung menyalahkan kondisi, ya. Salah orang lain, salah perusahaan, salah kondisi, salah semua, tapi bukan tidak pernah poinnya dia yang salah. Dia merasa dia udah yang paling benar, yang salah dan semua yang ada di luar diri dia. Ya, dari situ kita udah bisa nilai orang ini sebenarnya mentalnya seperti apa, ya teman-teman. Nah, bisa? Nah, mau di-share dulu apa Cika? Ya, di-share aja sekarang. Jadi ya, kita nanti saya bahas dari videonya. Nah, orang yang gagal itu cuma fokus ke hasilnya dengan apa yang mereka jalanin. Mereka lupa untuk fokus tingkatin skill di dirinya sendiri. Investasi ke diri sendiri itu bukan yang sehari jadi. Lu butuh waktu, ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin bisa lama banget, tapi sekalinya itu kembali, lu nggak akan bisa nolak duit untuk datang ke lu. Jadi orang hebat itu nggak ada yang dilahirkan hebat, tapi sepanjang perjalanannya mereka selalu belajar dan mereka selalu berkembang. Nah, orang yang gagal itu cuma fokus ke Oke. Nah, teman-teman kita lihat yang menarik ya. Orang hebat itu tidak lahir terus mendadak menjadi orang hebat. Ya, orang hebat itu karena dia terus melatih. Kebanyakan orang gagal itu fokus pada hasil. Nah, selalu dikatakan jangan fokus pada hasil, jangan fokus pada hasil.
fokus pada prosesnya. Ya, banyak sekali dari kita yang mundur. Kenapa? Karena waktu di awal ya menulis list nama, aduh gila banyak banget, susah banget nulis list nama ya, mundur. Belum ngerjain apa-apa, hanya nulis list nama aja sudah mundur ya. Atau sudah selesai nulis list nama, kemudian apa? Berarti menghubungi, susah banget hubungin 10, nggak ada yang mau diketemuin. Atau berhasil diketemuin tapi semuanya nolak. Ya, dia maunya fokus di hasilnya. Dia maunya kalau sudah hubungin orang, diterima dan baik, kemudian dia pergi presentasi, terus langsung semuanya closing banyak semua. Ulang bawa PV, maunya seperti itu. Siapa yang nggak mau? Betul nggak teman-teman? Semua pasti mau. Nah, tapi jangan fokus di hasilnya. Bisa hasil demikian itu biasanya melalui suatu proses, ya. Kalau kita fokus pada hasilnya, kita pasti akan menyerah. Kenapa? Karena kenyataannya itu nggak ada yang gampang, ya. Kita tahu teman-teman, yang S1 sekarang ya tanpa pengalaman baru lulus rata-rata UMR itu 5 juta. Untuk 5 juta sebulan kerja itu dari pagi jam 8 masuk, berarti dia udah mempersiapkan diri ya dari rumah jam 6. Ya. Bahkan kalau yang rumahnya di Tangerang, kantornya di Sudirman, mereka berangkat sebelum matahari terbit. Kenapa? Kan masih jauh jarak jamnya. Kalau jam 6 ke jam 8, masa 2 jam nggak nyampe. Teman-teman, Jakarta ini unik. Kalau Anda berangkat di atas jam 6, merasa jauh ya waktunya sampai jam 8 ya, Anda nggak nyampe kantor. Tapi kalau Anda berangkatnya lebih pagi sedikit sebelum jam 6, memang belum setengah jam Anda udah nyampe. Ya. Jadi, supaya bisa nyampe, supaya bisa nyeklok absen, supaya bisa dapat uang makan dan uang kerajinan, mereka harus berangkat sebelum matahari berangkat kerja. Jadi mereka untuk mendapatkan 5 juta harus lebih rajin dari matahari. Matahari belum berangkat kerja, kita udah mulai berangkat. Matahari pulang kerja dulu, kita belum pulang. Matahari nggak ada di Indonesia ini, nggak ada namanya summer kayak luar negeri ya. Matahari udah pulang kerja, jam 6 udah pulang. Kita belum nyampe rumah. Ya. Jadi untuk dapat 5 juta, mereka harus lebih rajin dari matahari. Nah, keren ya. Dari pagi subuh sampai malam dan itu penuh berdarah-darah. Apakah nggak ada target? Kenapa orang takut banget dengan target? Belum apa-apa udah nanya. Ya, semua kelebihan Atomi ya seringkali malah menjadi bumerang balik buat kita. Kenapa? Karena mental ini. Belum apa-apa dia nanya. Ada target nggak Bu Ika? Ya. Terus si leader ini maksudnya nggak ada target. Si Mr. Park bikin marketing plan Atomi. Tujuannya adalah dia membuat kita, dia menganggap kita sebagai orang yang punya mental orang kaya. Artinya apa? Seorang pengusaha yang sejati, seorang entrepreneur itu tidak perlu dikasih target sama orang lain. Kalau yang punya perusahaan, ya Atomi, Anda nggak perlu kasih target ke Mr. Park. Mr. Park, tahun depan, ya Atomi harus punya omset sekian. Nggak usah. Ya, yang punya ini, dia sudah punya target dan punya visinya panjang sebelum otak kita nyampe. Sebelum kita tahu akan ada Azamola, sekarang kan dia udah kerjasama dengan Samsung di China, kemudian dia bisa ada farm, kemarin kita lihat di sana bagaimana dia menanam sayur-sayurannya, bagaimana dia nanti sekarang dia mulai bangun rumah sakit di Koreanya, dan dia rencanakan bangun rumah sakit di tempat semua cabang Atomnya. Sebelum otak kita nyampe ke sana, hari ini ada karena Mr. Park sudah mikirin jauh sebelumnya. Ya. Jadi, Atomi ini tidak ada target ini, ya. Itu karena kita ini akan dijadikan seorang pengusaha yang sebenarnya. Atomi nggak ada target. Mau kejar boleh nggak kejar juga tuh itu PV nggak hilang. Jangan jadikan itu malah jadi bumerang. Nggak perlu buru-buru kan PV-nya nggak hilang. Nunggu sampai 300 nanti pairing sendiri. Udah pairing sendiri nanti, tapi kok rugi banget ya dinolin loh. Ya. Jadi serba salah. Padahal yang PV besar itu juga bukan kerja dia, bukan dia juga yang belanja. Ya.
Tapi dia juga menganggap itu nggak ada target, sesuatu yang bagus tapi tidak dimanfaatkan. Tidak ada target, maksudnya buatlah targetmu sendiri. Mau sugih kah kapan? Mau jadi orang sukses suksesnya kapan? Mau menjadi SM kapan? Mau jadi imperial kapan? Buatlah sendiri sehingga ukur kalau aku mau begini berarti diikuti dengan rencana kerjanya seperti apa. Ya, makanya di life skenario kita bukunya itu bukan hanya bikin lingkaran-lingkaran itu, sebenarnya di halaman berikut ada detailnya, target kerjanya gimana, evaluasinya bagaimana, ada itu. Ya teman-teman ya. Jadi ya, orang kaya, mental orang kaya itu benar-benar mereka itu tidak takut dengan target. Tapi yang biasa udah kenyang di employee ini, yang 5 juta sepanjang bulan ini, mereka itu penuh ditargetin, ya mereka kejar mati-matian, berdarah-darah, keringat darah, keluar habis minyak, diperes ya. Gak komplain sama bos, dikerjain. 5 juta setahun naik 3% terus sampai pensiun. 30 tahun kerja di prasnya gak komplain. Ya, setelah pensiun ya mau mengejar pairing 600.000 nawarnya ajubile. Merasa itu ada target, nggak mau ada target lagi. Saya udah capek dengan target. Halo teman-teman. Ini adalah bisnis kita. Kalau dulu kita pernah memperjuangkan asetnya orang lain, kalau kita dulu pernah menjadi daya ungkitnya orang lain untuk sukses, siapa? Berarti owner dari bos kita ya, yang perusahaan kita ya. Kita karyawannya, kita pernah berdarah-darah untuk hal itu. Maka sekarang berdirilah tegak bahwa kita ini sekarang pundak kita ini adalah CEO dan owner daripada ID kita. Tentu kita jadi lebih semangat. Nggak perlu misalnya kasih kita target. Makanya bedakan marketing plan Atomy dengan kedewasaan ya. Kedewasaan marketing plan Atomy dengan MLM lain. Ya, karena ini sangat mendewasakan kita apabila kita belajar mau terus menjadi lebih dewasa. Ya, jadi kita tidak fokus di hasil. Para pembisnis jungkil balik jumpalitan. Ya, mereka bukan fokus di hasil. Kalau fokus di hasil kita pasti berhenti. Kenapa? Karena tidak gampang. Jangan pikir Atomy itu gampang. Atomy mah gampang, hoki banget lah bisa pakai itu. 16 tahun dia bisa sebesar itu. Itu hokinya dia. Siapa bilang? Berdarah-darahnya Mr. Park, apakah kita lihat? Kita lahir juga belum di Atomy saat itu ya. Bagaimana dia menghadapi tempaan di awal, keringat bercucuran, bawain materi sepanjang hari, berdiri di panggung dari pagi sampai selesai, dia ngomong sendiri. Cuap-cuap, tidak peduli yang hadir itu berapa orang. Sampai dia merasa pernah terpukul sekali ya, dia merasa sedih sekali ya, karena membernya waktu itu kan member masih sangat sedikit ya, kantornya masih jelek banget ya, masih kecil banget. Plang di depan tulisan Atomy juga masih jelek banget gitu ya. Sehingga dia merasa sedih banget dan merasa bersalah banget terhadap membernya. Karena member Atomy saat itu mengundang ya calon member datang ke kantor. Mungkin yang diundang ini orang yang lebih berada. Dia bilang, waktu itu ibu-ibu datang dengan necisnya, dengan sepatu hak tinggi merahnya. Kata dia, jangan ketak-ketuk masuk ke kantor. Masuk lihat, begitu tidak benefitnya, dia nggak mau dengar, dia langsung melengos, langsung keluar. Ya, Mr. Park bilang di saat itu dia langsung minta maaf kepada membernya itu. Dia minta maaf banget, kenapa? Karena di saat itu ketidakberdayaannya dia, karena masih kondisi sangat miskin, sehingga membuat dia tahu tidak gampang mengundang orang datang ke hadir seminar tuh nggak gampang. Mengundang orang datang ke center tuh tidak gampang. Mengundang orang datang seminar ODS nggak gampang. Tapi dia merasa dia telah mengecewakan membernya. Sehingga udah susah-susah mengundang si ibu ini datang, ibunya itu melongos pergi. Di saat itu, ya, dia sangat bertekad. Dia berjanji pada membernya, dia bilang, saya tidak akan memalukan kamu.
Ini akan besar. Dia bilang, mari kita kerjain sama-sama. Saya minta maaf banget untuk hari ini sehingga membuat kamu malu. Karena member kamu datang dan melihat kondisi kita ini dan dia pergi. Tidak sempat mendengarkan penjelasan Atomi itu apa. Bagaimana sakitnya hati Mr. Park. Bukan sakit karena dia dihina. Nah, kita lihat ya mental orang kaya. Dia tidak merasa sakit hati dengan perbuatan cewek. Bukan. Dia merasa sedih dan kondisinya itu. Dan itu menjadi satu pacuan buat dia. Dia gak boleh lagi seperti ini. Harus secepatnya keluar dari kondisi yang belum siap ini. Menjadi Atomi yang siap. Menjadi Atomi yang membanggakan, menjadi Atomi yang sangat besar yang seperti kita lihat hari ini teman-teman. Ya, kita tidak mengikuti tapaknya Mr. Park di awal. Bagaimana lelahnya dia pada waktu itu dia baru keluar dari sakitnya, baru pulih, baru sembuh. Bagaimana? Kalau sekarang dia udah besar, karyawannya banyak, ya udah gak lebih jauh lebih gampang. Dia tinggal menumpahkan ide-idenya aja. Ya, uang ready. Tapi sebelum ini, teman-teman. Sebelum ini. Kalau bukan di mental orang kaya, Atomi nggak akan jadi, teman-teman. Karena dia bukan dari bos yang penuh modal, yang kaya raya, yang langsung siap untuk bangun satu perusahaan besar. Enggak. Ya, dia dari orang miskin yang punya mental orang kaya. Sehingga membuat Atomi berhasil menjadi perusahaan kaya. Itu teman-teman. Ya, itu kita belajar di beliau. Ya, jadi di saat itu bagaimana dia menjelaskan waktu di awal mengundang berapa orang, ya, dan orang itu pergi semua, meninggalkan berapa orang yang tetap stay di seminar dia yang hari inilah menjadi imperial kita itu adalah orang-orang pertama kita, ya, pertama di Atomi, ya. Nah, dia tidak melihat berapa orang yang meninggalkan Atomi saat itu. Pasti lebih banyak yang meninggalkan daripada yang stay. Ya, teman-teman ya. Nah, dia tidak melihat itu. Jadi kita, teman-teman, kalau kita presentasi 20 orang, 10 jari ini dikali 2, ada 20 orang. Hanya satu yang mengiyakan kita. Hanya satu yang mau ikut kita. Maka janganlah kita bersedih terhadap 19 orang itu. Tapi marilah kita bersemangat untuk satu orang ini. Karena kita tidak perlu menangisi orang yang tidak satu visi dengan kita. Walaupun tetap kita follow up. Ya, misalnya mengajarkan yang menolak di awal bukan langsung dibuang. Tapi jangan ditangisi. Jangan dilebaikan. Tetap di follow up dengan benar. Tapi fokus dengan satu ini yang penting. Ya, karena kita akan sukses dengan orang yang satu visi dengan kita. Jadi balik lagi ke video tadi. Jangan fokus pada hasil, tapi lupa untuk fokus pada menginvest kepada skill kita. Sebelum kita jago presentasi, sebelum kita jago namanya mengclosingkan member dan sebagainya, kita harus bisa dulu menginvest skill kita. Kalau kita nggak pernah maju-maju, masih gelagapan. Presentasi marketing plan paham, memang ngerti. Tahu 3 soal, ya ngerti. Ya, dealership ya ngerti. Ya ini. Habis ini pasti Ida ngomong ini. Tapi giliran ini maju untuk jelasin nggak bisa. Berarti tetap belum bisa. Harus sampai kitanya tuh bisa berdiri di depan menjelaskan. Ya. Jadi jangan hanya mengandalkan kita dijelaskan. Ya, dan kita berlatih bagaimana feeling kita. Tidak semua member kita hadapi harus kita jelaskan detail, terstruktur, harus ini enggak semua. Lihat sikon, member yang mana kita bicara apa, mulai dari mana, penekanan mana akan berbeda. Nah, ini tidak bisa diajarkan, teman-teman. Karena marketing itu 1 tambah 1 tidak jadi 2. 1 tambah 1 bisa jadi 9. 1 tambah 1 bisa jadi 13. Artinya apa? Tidak ada hukum esak, tidak ada hukum pasti di marketing. Ini tergantung bagaimana jam terbang kita di lapangan, bagaimana kita melatih kepekaan kita untuk berbicara. Nah, ini harus dilatih. Setiap presentasi koreksi lagi. Salahnya di mana ya?
Waktu aku menitik beratkan untuk closingnya itu, di mana yang nggak benar ya? Supaya dia bisa terus bisa berkesinambungan. Walaupun closing nih. Dia closingnya karena apa? Supaya dia bisa terus continue. Belanja dan bertumbuh untuk kebaikan dia. Bukan kebaikan kita. Setiap hari kita kalau presentasi harus menyuguhkan bahwa ini sungguh memberkati dia. Kita nggak bohong. Bukan pembohongan publik. Sebenarnya saya mau PV, presentasi mah cuma asal. Bukan. PV memang benar dibutuhkan oleh pembisnis. Tapi itu hanya sebagai akibat dari apa yang sudah kita lakukan, menyampaikan info yang kita tahu, produk Atomi semua sungguh memberkati orang lain yang kita sampaikan. Kita pengen dia bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Itu yang kita sampaikan. Buat dia lebih baik. Sehingga dia akan lebih continue dan menghargai presentasi kita. Itu penting. Karena kalau enggak, dia hanya belanja sekali. Enggak perlu continue. Tapi kalau untuk kebaikan dia tahu. Dia butuh. Maka dia akan lanjut. Ya. Nah ini perlu di-upgrade diri. Jadi orang hebat tidak lahir mendadak hebat. Ya, itu perlu sebuah mental. Mari kita lihat. Selama ini kalau teman-teman masih, kenapa orang yang sering mudi? Tunggu komponen itu karena mereka fokus pada hasil. Kalau habis presentasi bagus, mood banget. Nggak ada orang yang presentasinya berhasil, closing, belanja gede, terus tidak mood. Nggak ada. Pasti dia mood. Ya. Terus kalau besok dia lagi mood nih karena kemarin closing gede, terus besok maju nih, ditolak, udah hilang mood. Maka upload nggak bisa. Orang pembisnis, orang yang punya mental pembisnis, mental orang kaya, tidak mudi. Tidak mungkin tunggu mood. Ya, mood itu kita harus bisa mengendalikan. Jangan kita dikendalikan suasana, teman-teman. Kita yang harus menguasai dan menciptakan suasana. Paham nggak, teman-teman? Orang mental kaya, dia yang akan mengendalikan suasana hatinya, menciptakan suatu suasana, suatu kondisi untuk dia tetap semangat. Contoh, kita ini manusia ya. Bisa nggak mood, nggak bisa, down nggak bisa, teman-teman. Bukan nggak bisa. Tapi maksudnya jangan dinikmati ininya. Nggak moodnya, nggak happy-nya, lagi lemesnya, dinikmati. Cara nikmatinya gimana? Diajak sponsor, hadir ODS, hadir Zoom, hadir seminar semua. Antar dulu dah, tunggu gue mood, gue lagi nggak mood nih. Lagi mager banget gue di rumah. Lagi nggak pengen. Gue nggak me time. Aduh, me time ya. Ya, me time. Ya. Kadang-kadang saya sering mempertanyakan, sudah bukannya apa? Kalau kondisi kita masih susah, belum saatnya kita me time dia. Push diri kita. Me time kita akan jauh lebih indah kalau kita sudah bisa bawa keleluasaan di keluarga kita. Ya, jadi teman-teman, kita harus bisa menciptakan di saat kita down, di saat kita nggak mood, saat kita lemas. Berarti caranya adalah kita harus melekat kepada api yang menyala. Bara yang sudah hampir padam, jangan ditarik makin jauh. Jangan buat dia jauh daripada perkumpulan dari bara yang lagi nyala. Mati ini. Berarti kita harus hadir. Paksa diri Anda hadir dalam Zoom. Paksa diri Anda untuk ke ODS, ke SA, ke center. Kalau ternyata SA-nya masih akhir bulan, ya, ODS masih minggu depan, misalnya ya, center juga lusa, misalnya ya. Kondisi ngamutnya sekarang nih, lemesnya sekarang nih, besok gimana nih saya ya nggak punya tenaga. Segera telepon leader Anda. Telepon leader Anda yang selalu berapi-api, telepon dia. Curhatlah, dapatkan kembali apimu dari sponsormu. Sponsormu harus bisa memberikan energi balik. Serap itu. Jadilah Dracula. Isep semua semangat dari sponsormu. Ya. Nah, tugas sponsor ini harus selalu siap untuk diisep, teman-teman ya. Berikan semua energi positifnya.
Ya, nah itu caranya kita supaya menjaga dan menciptakan kondisi yang selalu kita nih terbawa api semangat. Ya, nah itu caranya. Ya, nah jadi jangan kita dikendalikan suasana situasi, enggak. Orang sukses tidak ada yang dikuasai oleh sikon. Lihat sikon deh nanti deh. Gimana? Jadi challenge enggak? Ntar deh lihat deh, lihat sikonnya gimana nih bulan depan nih, lihat aja nanti periode depan gomun enggak. Jangan. Ya, ciptakan kondisinya, ciptakan situasi yang selalu buat kita on fire, ya. Nah, jadi balik lagi tadi, jangan fokus pada hasil, teman-teman. Kita semua di sini belum ada yang imperial, hasil kita berarti masih seputar di bawah 100 juta kalau kita belum Leaders Club, ya. Jadi mari kita fokus untuk menginvestasikan diri kita, upgrade diri. Dikatakan tadi namanya menginvest, menambah skill itu tidak gampang. Anda harus terus mengasah, ya. Ini member-member saya yang pergi presentasi sendiri itu luar biasa. Itu berarti dia terus mengasah dirinya, ya. Habis presentasi, laporan, cerita, ya mana yang tugas kita bukan hanya mendengar, mana yang kurang tepat kita segera koreksi. Supaya apa? Supaya dia tahu, oh berarti dia harus segera gini, banting setirnya gimana, ya. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, teruslah fokus di saat tanpa terasa kita tuh akan tiba-tiba menjadi seorang yang sudah mahir, figur Anda muncul sebagai leader dari jaringan Anda. Saat itu Anda nggak bisa lagi membendung PV yang masuk. Anda nggak bisa lagi membendung member yang ingin mendekat kepada Anda. Kenapa? Karena magnet Anda sudah kuat. Sinar Anda pun sudah menyala. Ya, maka sponsor Anda yang jauh di atas pun pasti akan kelihatan bahwa Anda adalah salah satu jenderal dia yang perlu dia perhatikan untuk dia bawa lari. Ya, mungkin itu aja dari saya teman-teman ya. Jadi semua yang di sini kalau masih selama ini masih fokus pada hasil, jangan fokus pada mengupgrade diri kita. Nanti akan membawa hasil ke kita. Ya, supaya kita tidak lemes, karena kalau fokus pada hasil lemes. Karena nanti lebih kenyataannya banyak ditolak orang, ini itu celaan, nggak nyaman. Fokus pada investasi diri, fokus kepada impian Anda. Fokus, lihat jauh ke depan, Anda maunya apa? Itu yang bawa Anda lari. Ya, itu dari saya hari ini, saya kembalikan ke Rini. Silakan Rini. Terima kasih Bu Maria Francisca Winata, fokus pada proses untuk upgrade diri, bukan fokus pada nilai akhir ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing apakah selama ini aku berada di mana, boleh silahkan. Atau mau sharing tentang perjalanan di Atomi, kok kayaknya udah seperti ini, sudah berusaha melakukan apa yang disampaikan sponsor, tapi kok masih belum maksimal. Nah, coba mungkin bisa sharing aja, monggo silahkan. Silahkan sharing-sharing. Boleh, ada yang mau bercerita kah? Atau ada leader-leader di sini yang hadir kah? Saya lihat dulu. Ada Pak. Oke. Ya, selamat malam. Saya mau sharing. Ya, Pak. Siapa itu? Iya, Benji, baik. silakan Pak. Mari. Baik, perkenalkan saya Benji dari Jogja. Saya belum lama ikut di Atomi, jadi terima kasih untuk yang telah memperkenalkan eh, eh, Kak Weli atau Bu Ida. Ya, yang jelas saya mencoba hal yang baru, gitu ya, karena ya produk ini memang saya lihat cukup baik dan saya ternyata banyak orang juga sudah mengenal cukup lama di Jogja dan saya baru mengenal 2 bulan yang lalu gitu. Kemana aja nih gitu kan. Nah, artinya saya mencoba hal yang baru ini di Atomi dan saya mencoba ngebut, ya bukan ngebut sih, artinya saya mencoba menerapkan apa yang disampaikan oleh leader kita ya, Kak Weli atau Bu Ida. Nah, saya berpikir
Ya, terima kasih sih untuk sharingnya Bu Maria tadi untuk tentang mental itu. Nah, artinya saya mencoba hal-hal yang untuk supaya segera banyak orang tahu gitu, tapi ternyata mungkin kemungkinan sih saya menyadari juga selama seminggu ini apa saya salah ya gitu. Artinya ternyata kok seperti itu kurang 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 baik ya. Bukan kurang baik ya, artinya kalau mengenalkan orang banyak orang itu bukan kurang baik tapi belum pas gitu loh karena belum tentu bagi apa namanya bagi yang kita perkenalkan itu bisa nerima kita ternyata itu yang dia pahami ini MLM. Nah, ini nih yang saya bingung padahal kan kita mau berbuat baik ya tapi kadang-kala orang berpikir MLM jadi tidak jadi. Nah, itu yang mental yang seperti itu yang saya harus tahu gitu lah. Ini untuk mengubah hal-hal seperti ini tuh seperti apa mungkin Bu Maria atau Bu Maria Francisca bisa menjelaskan sedikit atau Bu Ida. Nah, artinya mental ini loh MLM ini yang ada di benak orang-orang ini supaya menjauh. Betul sih orang bilang oh kalau nggak ini next betul. Cuman saya ingin menyadari. Nah, ini bagaimana nih untuk cara menyadari supaya supaya mereka nih ini baik gitu loh sebetulnya untuk menolong mereka. Seperti itu aja dulu sih, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Benji ya namanya ya. Ya, Pak Benji. Oke. Iya, iya. Nah, Pak Benji selamat bergabung ya. Anda sudah tepat ada di timnya Yogyakarta Top ya. Jangan di situ leader-leader hebat berada, silakan belajar. Nah, kalau soal orang mundur setelah tahu itu adalah MLM ya. Jadi kalau saya biasanya kita nggak usah bohong bahwa bukan ini bukan MLM ya. Atomi itu memang MLM teman-teman. Saya biasanya jawab begini ya. Jadi kita lihat kalau kedekatan kita udah lebih dekat dan itu memang maksudnya teman biasa kita ngobrol ya. Saya akan bilang begini. Kalau dia bilang, oh Pak Benji ini ternyata MLM toh. Enggak lah saya kalau MLM nggak mau gitu ya. Nah biasanya saya akan bilang begini. Gini loh, saya bilang dia ya. Kalau saya ya, kalau Atomi ini bukan MLM, malah mungkin belum tentu saya nyemplung di sini loh. Ya. Nah, belum tentu saya nyemplung di sini. Kenapa? Karena kalau bukan MLM, tidak ada tenaga profesional yang benar-benar menjelaskan detail ke saya. Manfaat produknya, melayani dengan detail ya, jelas enggak. Ya. Karena contoh produk-produk yang dijual di Indomaret, di warung gimana, kan tergeletak situ kan kita baca aja kan sendiri kan. Terus kalau kita tanya kasirnya apa, kasirnya bisa jelasin ke kita? Bisa? Nggak bisa kan? Ya. Nah, terus kita sampaikan, kalau tidak diatomi, kalau bukan atomi datang pada hidup saya ini akan mengeluarkan pengeluaran seumur hidup. Sampai saya meninggal nanti, saya tetap sikat gigi. Saya nggak pernah merencanakan nggak sikat gigi seumur hidup saya. Berarti namanya beli odol, sikat gigi, sabun mandi, bla 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 itu ya yang nggak usah ngomong skincare lah. Kita ngomong yang kebutuhan pokok, yang sikat gigi, urusan mandi punya ya itu ya. Itu untuk sekeluarga saya sudah mengeluarkan uang sekian. Coba hitung-hitungan deh Pak, dari kita bayi sampai sekarang puluhan ratusan juta loh Pak. Sekeluarga pakainya nih. Dan sekeluarga sikat giginya, betul nggak mandinya? Nah, sampai nanti tua, berapa duit yang kita buang? Kita nggak dikasih kesempatan, bilang kesempatan Pak, kita tidak dikasih kesempatan untuk menjadi seorang pembisnis oleh perusahaan yang saya sudah jadi langganan seumur hidup ke dia. Ya kan? Kita beli merek-merek lain, seumur hidup nih kita beli, kita pakai. Kita nggak dikasih peluang. Tapi oleh Atomi, karena dia MLM, justru karena dia MLM, dia bisa share profit ke kita. Kita bisa dilibatkan di dalam sistemnya. Dia kalau tidak terjadi sistem MLM, tidak network marketing, maka dia tidak ada bedanya dengan Alibaba dan Amazon. Ada produk yang bagus dari Alibaba, ada produk yang bagus dari Amazon, silakan kita belanja.
Ya, kita mengagumi produknya bagus, ini itu ya, kita nggak nyesel belinya mahal. Kenapa? Karena memang kualitasnya bagus, misalnya begitu. Tapi selamanya kita hanya sebagai pelanggannya dia. Dia tidak akan kenal kita. Dia tidak akan tergerak untuk share profit ke kita. Karena apa? Karena memang tidak ada satu sistem yang terhubung antara saya dengan mereka, kecuali saya ini hanya sebagai konsumen mereka. Nah, Atomi sebenarnya adalah sama seperti Alibaba dan Amazon. Ya, perusahaan online. Tapi ada satu visinya mereka. Mereka ingin memberikan kesuksesan kepada pelanggannya. Gini Pak, ya, mulai ngomong ya. Nah, Amazon, Alibaba, mereka tidak pernah terpikir, ataupun nggak usah Amazon, Alibaba, apapun yang kita beli di Indomaret, di warung, yang punya warung, yang punya Indomaret, tidak pernah terpikir untuk mensukseskan konsumennya. Ya, nah kalau si Atomi, mereka ingin mensukseskan konsumennya. Nah, caranya gimana? Jadi dia nggak cukup hanya dengan kita puas pakai produknya, enak di kulit ya, oh enak di kepala, sampo di enak. Tidak cukup, dia pengen kita lebih sejahtera lagi secara finansial. Maka dia perlu menghubungkan kita dengan dia sebagai partner. Kita dan dia, bukan kita kerja sama Atomi. Kita tidak digaji Atomi teman-teman, walaupun kita terima bonus. Pahamin ya, antara bonus ya dengan gaji. Yang gaji itu stafnya, yang kerja setiap hari harus masuk kantor, yang harus mengejar target perusahaan bulanan per country setiap negara, itu stafnya. Ya, itu baru karyawannya, baru makan gaji. Kita ini adalah partnernya. Ya, Atomi membutuhkan kita dan kita pun membutuhkan Atomi. Tanpa Atomi, maka seumur hidup biaya kehidupan saya akan disebut biaya. Dengan Atomi, biaya kehidupan saya ubah menjadi aset bisnis saya. Jadi saya nggak usah sengaja-sengaja korek cerengan untuk buka bisnis dengan segala resiko. Ya, Atomi sudah mewakili saya menghandle semua resiko sebagai seorang pembisnis. Packaging yang bikin, inovasi produk dia yang mikirin, masuk ke semua negara, segala macam aturan dari government setiap negara dia yang tembusin, dia kemetok di mana, dihajar apa di lapangan, dia yang hadapin, ya. Semua dia. Keruwetan harus mikir nyewa gedung di mana, nyiapin karyawan segala macam, komplain gudang, dia yang pikirin. Emang kita enggak. Ya, jadi semuanya sudah diambil peranan dia. Saya sebagai partnernya hanya bertugas bercerita. Ya, saya hanya tugas untuk menceritakan kebahagiaan saya bersama produk kepada teman-teman seperti yang saya lakukan hari ini kepada Anda. Ya, dan saya menjadi terhubung dengan Atomi karena sistem MLM itu. Jadi supaya saya kelink ke dia, tidak putus. Dan ini jadi beranak cucu menjadi silsilah keluarga dari yang 001 ya 001 sampai kita yang sekian puluh ribunya nomor ID terhubung menjadi satu seperti Adam dan Hawa sampai kita hari ini terhubung silsilahnya keruwetan jaringannya beranak pinak sampai hari ini terhubung satu jaringan semua. Semua akan mendapatkan share profit ya apabila kita menjadi distributor yang bergerak. Nah, ya jadi ini luar biasa. Jadi apa salahnya dia dengan sistem MLM? Nah, sekarang aku jelasin ya tentang mengapa aku memilih Atomi karena dia MLM. Sekarang giliran saya tanya ke kamu. Kalau kamu tadinya udah tertarik dengan produknya, gara-gara kamu tahu dan ini MLM, kamu jadi tidak jadi, berarti saya melihat kamu ada trauma dengan MLM, bukan trauma dengan Atominya ya. Atomi nggak ada salah. Berarti kamu ada trauma dengan MLM. Bolehkah aku tanya, ya, apa yang membuat kamu trauma? Nah, itu biasanya ada dua, Pak. Pertama, dia bukan orang MLM, hanya sering mendengar kegagalan dari teman-temannya di MLM.
Itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi dia bukan pelaku MLM, dia sering mendengar teman-teman, kerabatnya, saudaranya yang mengalami kebangkrutan atau masalah segala macam di MLM. Ya. Nah, tanyakan dia, kalau yang kamu bilang ya teman dia, saudara dia gagal semua di MLM, nggak pernah sukses, tanyakan. Apakah mereka mengerjakan bagiannya mereka? Banyak sekali orang gabung di MLM tapi nggak melakukan apa-apa. Tuh dia bilang, iya saya mau ikut segala macam tapi gagal gitu ya. Kamu gagal apakah di perusahaan kamu adakah orang sukses? Ada. Nah sekarang apakah kamu melakukan hal yang dilakukan oleh orang yang sukses di MLM itu? Atau kamu tidak melakukan apa-apa? Kalau tidak melakukan apa-apa atau belum melakukan apa-apa, ya pasti tidak sukses. Biasanya mereka itu tidak melakukan apa-apa, belum melakukan apa-apa, Pak. Ya. Atau saudara kerabat dia semua itu dulu sibuk untuk tutup poin. Beli barang banyak tiap bulan, harus beli, tapi nggak bisa jual, beli harus terus-terus ya. Dan segala macam keruwetan itu, uang habis akhirnya. Barang numpuk. Hanya mindahin gudang si MLM itu ke gudang ke rumahnya. Semuanya membuat trauma. Ya, jadi dia mendengarkan trauma teman-temannya. Dia tidak pelaku. Atau dia memang pelakunya juga pernah di MLM dan melakukan hal itu. Nah, setelah dia cerita, dengarkan baik-baik. Kita harus menguasai atomi seperti apa. Maka kita bisa jawab, oke, setelah saya dengar semua yang membuat kamu trauma, saya jelaskan kan, semua yang mereka trauma di luar itu tidak ada di atomi. Ya, atomi tidak ada cutting levelnya, ya. Atomi tidak ada namanya tutup poin setiap bulan, atomi tidak ada ini, tidak ada itu, bla 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 bla. Sampai target pun ya jangan salah paham ya Pak, atomi tidak ada target berarti bukan kita nyantai. Maksudnya dia membuat kita menjadi pengusaha yang benar. Targetnya buat sendiri, Bapak mau kapan kayanya. Nah, setelah mau kaya cari tahu bagaimana yang dikerjakan dengan benar dan bukan dengan cara numpuk barang. Ya, bukan dengan cara tutup poin tiap bulan dengan ratusan juta, bukan. Ya. Nah, jadi Bapak bisa lihat yang saya jelaskan ini, yang Bapak khawatirkan yang bikin Bapak trauma semua, itu nggak ada diatomi. Jadi tidak ada alasan untuk Bapak takut dengan MLM-nya atomi. Karena slogan atomi yang disuarakan Misetap, atomi lahir membuka sejarah baru di dunia MLM, Pak. Gitu, Pak. Jadi perlu dijelaskan itu cukup panjang memang. Ya, kita ini adalah bisnis bicara, bisnis untuk bercerita, bisnis untuk menyampaikan dengan jelas. Jadi jangan pernah menghemat kalimat, jangan pernah merasa capeklah gue jalan sama dia, capeklah gue WA sama dia. Kalau mau 1M, jangan pernah kita pelit untuk bicara, jangan pernah pelit untuk WA, karena untuk menyelesaikan keraguan orang, membangkitkan kepercayaan orang itu perlu penjelasan yang panjang. Ya, jadi kayak saya tadi, saya menjelaskan semua. Jadi akhirnya membuat dia tidak ada reason untuk kamu takut MLM-nya atomi. Seperti itu Pak, kurang lebih Pak. Jadi tanyakan dia. Baik, Semoga terima membantu kasih ya Pak. Bu Maria. Cukup jelaskah Pak? Cukup Ya, jelaskah? jelas padat. Ya, saya Oke. artinya ada masukan baru gitu, artinya apa yang sudah disampaikan. Terima kasih Bu Maria. Oke. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Kemarin dengan kasus yang Pak Benji dapetin ya seperti itu, memang sebenarnya kalau saya melihat bukan ketakutan seperti apa, karena kita berjuang untuk masuk ke sebuah institusi ya, kemudian tadinya oke, begitu tahu MLM salah satu pembesarnya sana begitu, kemudian close ya, nggak mau ya. Nah, sebenarnya ketakutan mereka itu kan ya seperti yang saya diskusikan kemudian dengan Koweli itu ya, itu karena perusahaan ketika bicara tentang MLM seperti ini, ketakutannya pasti kekuatan dari karyawan ini kemudian berkurang gitu ya, dalam artian wah karyawannya nanti melirik atomi semuanya ya, terus nggak mau kerja di situ gitu ya. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Jadi
Satu yang disampaikan Ika benar ya, kita nggak usah takut kalau itu personal, kita bisa menyampaikan itu jauh lebih baik. Tetapi kalau seperti ini kan kita institusi ya, jadi itu yang sedikit kita harus hati-hati. Yang kedua, apa itu namanya, bukan berarti ketika kita mendapatkan penolakan seperti itu kemudian kita surut, tidak perlu Pak. Kenapa? Karena toh kita punya orang yang memang di sana sudah menjadi member kita dan kita bisa ibaratnya bergerilya ya, bergerilya mendukung teman-teman yang ada di sana dengan lewat ini yang sudah jadi member. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa kok ya, karena kalau saya ngomong sih orang tidak ada alasan lah menolak produk Atomi yang bagus sebenarnya ya. Yang menjadi alasan yaitu tadi karena ketidakpahaman ya, ketidakpahaman orang tentang MLM kah, tentang Atomi, MLM-nya seperti apa, sistemnya seperti apakah. Nah, itu yang menjadi ketakutannya itu. Sebenarnya karena takutnya itu karena mereka belum paham. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan dari orang yang sudah memperkenalkan kita ke sana, itulah yang harus kita pegang, Pak. Jadi Pak Benji harus lebih banyak, lebih intens dalam berkomunikasi, mengajak orang ini untuk masuk lebih dalam, lebih paham. Nah, ketika dia udah paham, dia bergerak pasti. Seperti itu ya. Oke. Semangat, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Boleh katanya lagi satu? Sorry nih. Ya. Jadi apa namanya Bu Ida? Jadi saya kan sedang kemarin bukan tidak aktif, memang ada beberapa yang saya harus selesaikan. Nah kemarin ketemu dengan di kelurahan gitu, karena kebetulan saya ya disitulah berkecimpung. Artinya saya mau presentasi nih di kelurahan tentang Atomi. Nah, cuman saya ditanya lagi itu tentang apa produk, ini produknya produk apa? Sudah jelasin sih, bla 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 dan sebagainya. Satu hal lagi itu MLM ya. Nah, ini yang aku aduh kok dia kok tanya lagi Ya, gitu Mas. Nah, itu gimana ya bagus sih? ya. Mulai tanya dulu, Pak. Kalau emang ada apa dengan MLM gitu ya? Ditanya dulu, Pak. Ada apa dengan MLM? Nah, dari situ nanti kita akan bisa mengambil benang merahnya, Pak. Jadi misalnya, oh MLM itu selalu ada tutup poin. Nah, ini dipegang dulu, Pak. Tommy ada nggak? Nggak ada. Oke. Oh, MLM itu nanti aku daftar harus bayar. Dipaksa ditarget-target seperti itu. Nah, Atomi tidak ada. Ya kan? Kita daftar gratis. Tidak ada target. Yang menarget adalah diri kita sendiri. Kita mau apakan ID itu. Kan gitu. Jadi, Betul, betul. Jadi tanyakan dulu. Jadi Bapak nggak usah terlalu banyak ngomong dulu, Pak, tentang MLM. Wah, MLM, ya memang di sana seperti ini itu. Terus, seperti membentengi diri kita, jangan kalau saya. Kalau saya lebih, kenapa, ada apa, yang keliru di mana? Nah, itu kita dengerin dulu, Pak. Banyak mendengar. Iya. Pelan baru nanti kita tahu, kita Nah. argumenkan setelah kita mendengar. Jadi jangan kita maju dulu, nyerang dulu. Iya. Gitu. Ya sebetulnya saya sudah jelasin sih, sebetulnya ya mengenai MLM itu sudah jelasin sedikit-sedikit apa yang tadi yang Bu Ida sampaikan. Nah, yang boleh dikatakan yang di pikiran mereka ini apa namanya untuk produknya itu legal apa dan sebagainya udah tak jelasin juga gitu. Tapi ya oke deh nanti dia lagi pikirkan lagi. Pak Lurahnya bilang oke nanti kita pikirkan lagi dengan stafnya. Dia bilang nanti ada hari kapan bagus dia akan sampaikan. Itu aja sih sebetulnya. Ya nanti kita akan sampaikan. Nanti Terima kasih. kita ketemu aja, Pak. Kita ketemu, saya akan ajarkan lagi bagaimana untuk kita bisa lebih mudah untuk closing ya dalam hal ini ya. Ya kita bisa diiyakan dulu. Lalu kita bisa maju dulu. Jadi memang perlu ya strategi. Terima kasih, Bida. Bukan trik tapi strategi ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Benji, terima kasih Bu Ika, Bu Ida. Bu Weni ada komentar, biasanya MLM harganya mahal karena buat bagi dua komisinya C, ini yang sering ditanyakan. Ya, oke, siap. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini sudah lumayan malam buat teman-teman yang akan berjuang di cycle ini untuk
new mastership atau mastershipnya semangat. Ini awal cycle, terus berjuang, cek terus, berjuang terus, dan tetap pada prinsip mental orang kaya. Oke, kita tutup semalam hari ini ya, teman-teman ya. Kita bacakan untuk Hari ini, Kak Ida, Kak Ika. makanannya yuk. Kita Yuk. Yuk. Sudah siap semuanya? Siap. Ya. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan Ikuti keyakinan, Ikuti keyakinan, kerendahan, kerendahan. Ayo bisa. Ayo, Ayo bisa. Ayo bisa. terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih, selamat malam. Malam. Malam teacher. Terima kasih. Ini siapa yang tutup video kok nggak tutup Zoom-nya nih?